Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ahmad Aziz Abidin selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis, dan selamat siang juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hadis dhaif. Kelompok 5 yang terdiri dari Mbak Dita Anggini dengan nomor NIM 20080860032 sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri Fatma Nuril Muna dengan nomor NIM 20080860034 sebagai pemateri kedua. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, macam-macam hadis dhaif dilihat dari terputusnya sanad. Yang kedua, pengertian hadis dhaif beserta contohnya. Yang ketiga, dasar alasan kedhaifan hadis. Yang keempat, urutan hierarkis masing hadis dilihat dari tingkat kedhaifannya. Baik, perkenalkan, saya Dita Anggini dengan NIM 20080860032. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai macam-macam hadis dhaif dilihat dari segi terputusnya sanad dan pengertian hadis dhaif beserta contohnya. Macam-macam hadis dhaif dilihat dari segi terputusnya sanad. Yang pertama yaitu ada hadis mursal. Kata mursal merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang berarti melepaskan. Dikutip oleh Suyitno 2008. Secara istilah, hadis mursal diartikan sebagai hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang setelah tabi'in. Hadis mursal masuk dalam kategori hadis mardud karena jenis dan sifat perawi yang digugurkannya tidak jelas, apakah sahabat ataukah tabi'in. Kemudian yang kedua yaitu ada hadis muntaqati. Kata muntaqati merupakan isim fa'il dari inqata, lawan dari ittisal, yang artinya hadis yang terputus. Dan secara istilah, hadis muntaqati diartikan sebagai hadis yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat, dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seseorang yang tidak terjadi pada awal sanadnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada hadis mudal. Kata mudal merupakan isim maf'ul dari fi'il adala, yang artinya memayahkan atau memberatkan atau tempat melemahkan. Definisi tersebut memberikan pemahaman tentang hadis mudal adalah hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih dari awal sanadnya. Kemudian yang keempat yaitu ada hadis mudalas. Kata mudalas merupakan isim maf'ul dari kata tadlis, yang berarti gelap. Hadis ini dinamakan demikian karena mengandung kesamaran atau ketutupan. Hadis mudalas terbagi menjadi tiga, yaitu ada mudalas isnad, mudalas syuyukh, dan mudalas taswiyah. Kemudian yang kelima yaitu ada hadis mu'alaq. Kata mu'alaq sendiri merupakan isim maf'ul dari fi'il alaqo, yang berarti menguatkan dan menjadikannya sebagai sesuatu yang tergantung atau digantungkan. Hadis ini dikatakan mu'alaq karena sanadnya hanya ittisal dengan bagian atas, namun terputus dengan bagian bawah. Sedangkan menurut istilah, hadis mu'alaq adalah hadis yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanadnya. Kemudian pengertian hadis dhaif dengan contohnya. Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, artinya hadis yang tidak kuat. Dan hadis dhaif menurut istilah adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul, hadis sahih, atau yang hasan. Dan adapun menurut muhadifin, yaitu yang artinya
bahwa hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima. Dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul pada sifat hadis sahih dan hasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatma. Kepada Mbak Fatma, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai dasar alasan keterputusan sanad yang menjadikan kedhaifan hadis. Dalam hadis dhaif ada dua pembagian besar yang dilakukan oleh para ulama. Pembagian ini didasarkan pada sebab suatu hadis dihukumi dhaif, yaitu yang pertama terputusnya sanad dan yang kedua yaitu cacatnya rawi. Ada beberapa sebab terjadinya dhaif dalam kategori kedua ini, yaitu yang pertama, sering berbohong. Rawi tersebut diketahui sering berbohong dalam ucapannya sehari-hari. Yang kedua, fasik. Perawi tersebut pernah melakukan suatu dosa besar dan terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu pelaku bid'ah. Perawi tersebut melakukan bid'ah baik dalam keyakinan maupun perbuatan. Dan yang keempat yaitu tidak kenali. Perawi tersebut tidak dikenali atau tidak diketahui perilakunya. 4 sebab yang telah disebutkan tadi itu merupakan sebab kecacatan rawi dalam segi keadilan, sedangkan dalam segi kedabitan yaitu perawinya sering melakukan kesalahan, sering lupa, jelek hafalannya, dan ragu-ragu. Materi berikutnya yaitu urutan hierarkis antara masing-masing hadis tersebut dilihat dari tingkat kedhaifannya. Karena sebab kedhaifan hadis itu berbeda-beda kekuatan dan pengaruhnya, maka tingkatan hadis dhaif itu dengan sendirinya juga berbeda-beda. Ada yang kadar kelemahannya kecil sehingga dihukumi sebagai hadis hasan yang terlalu dhaif. Keguguran sanad dalam hal ini ada yang gugur pada awal sanad, tengah, dan akhir. Para ulama bersepakat untuk memberi nama hadis yang gugur sanadnya secara zahir dengan 4 istilah, yaitu yang pertama, mu'addal. Istilah ini digunakan untuk hadis yang gugur 2 perawi atau lebih pada sanadnya secara berturut-turut. Dan yang kedua, munqati. Istilah ini digunakan untuk hadis yang tidak bersambung sanadnya, baik pada level sahabat atau selainnya. Dan yang ketiga yaitu mursal. Istilah ini digunakan untuk hadis yang gugur karena tidak disebutkan sahabatnya pada mata rantai sanadnya. Dan yang terakhir yaitu mu'allaq. Istilah ini digunakan untuk hadis yang terputus sanadnya sampai Rasulullah. Baik, dapat disimpulkan bahwa macam-macam hadis dhaif dilihat dari segi terputusnya sanad ini dibedakan menjadi 5 macam, yaitu hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dal, hadis mudallas, dan hadis mu'allaq. Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, artinya hadis yang tidak kuat. Kategori sebab yang pertama yaitu terputusnya sanad memunculkan berbagai pembagian dalam hadis dhaif seperti mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati, mudallas, mu'an'an, dan mursal kafi. Sedangkan kategori kedua yaitu karena cacatnya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut juga memunculkan berbagai pembagian yaitu hadis ma'udhu, munkar, ma'ruf, syad, mu'allal, mukhalafa li asyqah, murad, muttarib, maqlub, dan beberapa jenis yang lain. Karena sebab-sebab kedhaifan hadis itu berbeda-beda kekuatan dan pengaruhnya, maka tingkatan dhaif itu dengan sendirinya juga berbeda-beda. Ada yang kadar kelemahannya kecil sehingga dihukumi sebagai hadis hasan yang terlalu dhaif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.